Halo sahabat yang budiman, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi tentang sebuah pembelajaran penting dari pengalaman saya dalam membantu klaim asuransi seorang klien yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, sedikit cerita tentang klien saya ini. Beliau adalah nasabah Prudential hampir 11 tahun, dengan produk asuransi yang dimilikinya berupa asuransi kesehatan unit link, asuransi yang disertai investasi dengan nama Pro Hospital and Surgical atau PHS. Beliau pindah keagenan ke saya di September 2021 dalam keadaan tidak lagi membayar preminya selama hampir 3 tahun. Tetapi polisnya tetap aktif karena menggunakan fasilitas cuti premi, yaitu fasilitas khas dari asuransi jenis unit link. Fasilitas ini tidak bisa didapatkan melalui asuransi jenis murni atau tradisional. Setelah pindah keagenan ke saya segera awali pelayanan dengan review polis. Di sana saya cek manfaat yang terkandung di polis asuransinya dan kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Berdasarkan hasil review polis tersebut, saya menyarankan agar segera upgrade kartu kesehatannya ke kartu kesehatan yang sesuai tagihan, mengingat biaya rumah sakit saat ini sangat mahal. Di sisi lain, klien tentunya ingin mendapatkan pengobatan yang optimal dari rumah sakit tersebut. Namun, saya kaget, klien malah meminta untuk tutup polis. Nah, sebagai seorang tenaga pemasaran yang baik, tentunya selain menjelaskan prosedur tutup polis yang diminta oleh klien dan kemudian nantinya klien akan mendapatkan hasil nilai tunai yang sudah terbentuk sejak kepemilikan asuransinya, tentu saya menjelaskan juga konsekuensinya dari penutupan polis ini. Berhubung buku polisnya sudah hilang, saya terlebih dahulu menyarankan ke beliau agar segera mencarinya. Dan jika tidak ketemu, alternatifnya adalah membuat surat keterangan hilang dari kepolisian. Namun, komunikasi sempat terhenti cukup lama. Mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, intinya saya mengalami kesusahan mengontak beliau. Sampai 6 bulan kemudian, klien saya berhasil merespon kembali pesan saya dan mulai merencanakan penutupan polisnya lagi. Kemudian beliau mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam proses penyiapan dokumen-dokumen tersebut, klien mengontak saya. Saya masih ingat waktu itu malam hari pukul 8 WIB. Namun untuk komunikasi yang satu ini, beliau bukan berbicara tentang bagaimana mengajukan dokumen-dokumen yang sudah terkumpul tersebut, melainkan memberikan kabar buruk bahwa anaknya mengalami demam tinggi sudah beberapa hari dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, anaknya yang baru usia 14 tahun ini adalah tertanggung dari asuransi kesehatan yang dimilikinya oleh klien saya ini. Beliau menanyakan ke saya, apakah polis asuransi yang saya miliki ini masih aktif? Tentu saya menjawab, iya masih aktif. Dan saya siap bantu untuk proses administrasi dan klaimnya ini. Singkat cerita, beliau membawa anaknya ke rumah sakit favoritnya yaitu Santa Carolus, Jakarta Pusat. Kebetulan sebagai salah satu rumah sakit rekanan Prudential, menurut klien, di RS tersebut terdapat dokter kepercayaannya sejak anaknya kecil dan alhamdulillah memang berhasil dipertemukan dengan dokter favoritnya tersebut. Klien saya memang sudah menyadari bahwa asuransi kesehatan yang dimilikinya ini sebetulnya memiliki plafon pembiayaan yang sangat rendah dan tidak sesuai tagihan, sehingga ketika ke rumah sakit, beliau mencari kamar kelas 3. Namun, karena semua kamar penuh kecuali kelas VIP, beliau harus ditempatkan terlebih dahulu di kamar kelas VIP menunggu kamar lain kosong. Setelah 2 hari di kamar kelas VIP, kemudian perawatan dilanjutkan di kelas kamar 1. Sayangnya, kamar kelas 3 sampai klien ini selesai menjalani pengobatan 6 hari masih tetap penuh. Meskipun demikian, pada dasarnya klien tetap senang dengan pelayanan yang diberikan oleh RS untuk mengobati anaknya yang menderita penyakit DBD ini. Selama klien di rumah sakit, saya terus menjalin komunikasi dengannya dan Prudential. Mulai dari proses check-in di rumah sakit,
pengajuan jaminan awal yang menunjukkan bahwa pihak asuransi akan mengcover biaya pengobatan penyakit ini, sampai dengan pengajuan jaminan akhir yang menunjukkan berapa biaya yang akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Apakah full cover atau ada selisih? Sebelumnya, saya memang sudah menyadarkan klien ini akan kemungkinan adanya selisih akibat kartu kesehatan yang belum terupgrade, dan untungnya klien sadar akan hal ini. Saya juga ingin menginfokan bahwa pihak RS sangat responsif dalam proses pengurusan administrasi melalui portal online Prudential sehingga memudahkan divisi klaim Prudential mencairkan klaimnya ini. Di akhir masa rawat inap, surat jaminan akhir keluar dan total biaya untuk pengobatan DBD ini adalah sebesar Rp18.912.000. Dengan porsi biaya aneka keperawatan rumah sakit termasuk obat-obatan hampir 60%-nya. Namun, karena kartu kesehatan yang dimilikinya klien ini belum terupgrade dan tidak sesuai tagihan, maka hanya 37% saja yang bisa tercover oleh perusahaan asuransi. Dari pengalaman ini, ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada sahabat yang budiman. Pertama, bahwa kesehatan itu mahal, sehingga penting untuk terus menjaga kesehatan kita. Ingat pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kedua, asuransi adalah satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memitigasi risiko agar tidak terjadi dampak finansial yang signifikan. Namun, memiliki asuransi saja tidak cukup. Penting untuk meninjau kembali asuransi kita dan apakah manfaatnya masih relevan dengan kebutuhan saat ini. Sahabat yang budiman, demikian pembelajaran yang ingin saya sampaikan, tentunya semoga bermanfaat. Saya juga ingin menyertakan feedback dari klien atas pelayanan saya selama beliau di rumah sakit. Senang jika ada komentar atau bisa diskusi lebih lanjut setelah ini. Intinya mah DASEP itu kalau menurut Ibu ya masalah penanganan terhadap nasabah memang bagus gitu, cepat. Terus apalagi ya, pokoknya cepat deh. Ibu tuh sangat terbantu oleh DASEP tuh ya. Terima kasih banyak ya Dek ya untuk semua penjelasan dan keterangan dari DASEP mengenai check-in, check-outnya di rumah sakit ya.